Ajian gelap ngampar, mengunci lawan, sekejap. Cirebon, dia hanya mengangkat tangan, tidak menyentuh, tidak mendekat. Tapi dalam satu detik tubuh korban langsung jatuh, kaku. Mata melotot, seperti dikunci dari dalam. Dan yang paling mengerikan, orang itu tidak pernah bangun lagi. Warga Cirebon menyebutnya ajian ngampar, ilmu helap yang bisa menjatuhkan manusia tanpa sentuhan. Cerita ini bukan sekadar mitos. Ini tentang seorang pria yang mencari kekuatan, tapi justru kehilangan segalanya, termasuk jiwanya sendiri. Raka, seorang pemuda dari pinggiran Cirebon, hidupnya biasa saja. Terlalu biasa. Kerja serabutan, sering dihina, dipandang rendah, bahkan oleh keluarganya sendiri. Sampai suatu malam, ia dipermalukan di depan banyak orang, dipukul, diinjak tanpa bisa melawan. Di saat itulah, sesuatu dalam dirinya hancur dan sesuatu yang lain bangkit. Bangkit. Sejak hari itu, Raka berubah. Dia mulai mencari, bukan pekerjaan, tapi kekuatan. Warga sekitar menyebut satu nama, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Tak banyak yang berani mendekat karena katanya, siapa yang masuk ke sana tidak akan keluar sebagai manusia yang sama. Raka tetap datang. Pintu terbuka tanpa diketuk. Seorang lelaki tua dengan mata kosong sudah menunggu. Kau datang untuk kekuatan atau untuk balas dendam? Raka menjawab pelan, saya ingin mereka semua merasakan apa yang saya rasakan. Dukun itu tersenyum. Kalau begitu, kau kokok untuk ajian ngampar. Ritual dimulai tengah malam, tanpa suara, tanpa saksi. Raka diminta duduk di dalam lingkaran darah ayam hitam, diteteskan ke tanah. Ilmu ini bukan untuk manusia biasa. Sekali kau ambil, kau tidak bisa kembali. Raka mengangguk. Mantra dibacakan. Suara angin tiba-tiba berhenti dan saat itu Raka merasa ada sesuatu masuk ke tubuhnya. Bukan seperti energi, tapi seperti sesuatu yang hidup. Keluarga. Tubuhnya kejang, matanya berubah merah, dan dalam sekejap Sunji. Beberapa hari setelah ritual, Raka kembali ke tempat ia dulu dipermalukan. Orang-orang yang dulu menertawakannya masih di sana. Raka hanya berdiri, diam, mengangkat tangannya perlahan, dan Beherea, kakak. Salah satu dari mereka langsung jatuh. Tubun ya kaku, mulut berbusa, tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang mendekat. Semua panik, dan Raka hanya tersenyum. Sekarang kalian tahu rasanya. Namun, kekuatan itu tidak gratis. Setiap kali digunakan, Raka mulai merasa tubuhnya melemah, tidurnya terganggu, dan yang paling mengerikan, ia mulai melihat sesuatu. Bayangan hitam mengikuti kemanapun ia pergi. Di malam hari, suara bisikan, gunakan lagi. Raka sadar, ini bukan kekuatan, ini perjanjian. Suatu malam, Raka ditemukan di rumahnya.
sendirian. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar, seperti terkunci, persis seperti korban-korbannya. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan, tapi satu hal yang aneh. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Ilmu ini tidak pernah gratis." Dan sejak saat itu, Ajian Ngampar menghilang, atau mungkin menunggu korban berikutnya. Semua orang mengira teror itu berakhir saat Raka mati, tapi mereka salah karena seminggu setelah kematiannya, seseorang kembali jatuh, kaku tanpa disentuh. Dan kali ini bukan Raka pelakunya. Seorang pria bernama Raka mempelajari ajian Ngampar, ilmu gelap yang bisa menjatuhkan lawan tanpa sentuhan. Namun, kekuatan itu menuntut harga dan akhirnya nyawanya sendiri. Tapi ternyata itu belum selesai. 1 minggu setelah kematian Raka, desa mulai kembali tenang. Orang-orang mulai melupakan sampai suatu sore. Seorang pria tiba-tiba jatuh di tengah jalan tanpa sebab, tanpa sentuhan. Tubuhnya langsung kaku, mata terbuka, persis seperti korban Raka. Warga panik. Ini bukan kebetulan. Kabar menyebar cepat. Belum hilang. Di antara warga ada seorang anak kecil bernama Dimas. Sejak kejadian itu, Dimas sering diam, menatap ke sudut rumah, seolah ada sesuatu di sana. Ibunya mulai curiga. "Dimas, kamu lihat apa?" Anak itu menjawab pelan, "Itu yang ikut sama Mas Raka." Sekarang di sini suasana langsung dingin. Dimas mulai menggambar sesuatu. Gambar sosok hitam, tinggi, tanpa wajah, dengan tangan terangkat. Ternyata ajian Ngampar bukan sekadar ilmu, tapi sesuatu yang hidup. Ia tidak hilang saat pemiliknya mati. Ia berpindah, menempel, mencari inang baru. Dan yang mengerikan, inang itu tidak selalu sadar. Salah satu warga mulai mengalami hal aneh. Setiap emosi memuncak. Orang di sekitarnya tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Sebab dia tidak pernah belajar, tidak pernah ritual, tapi kekuatan itu muncul sendiri. Warga akhirnya kembali ke satu tempat, rumah dukun tua, tempat Raka dulu belajar. Namun, rumah itu kosong, tak berpenghuni, seolah sudah lama ditinggalkan. Tapi di dalamnya mereka menemukan sesuatu, sebuah catatan tua tertulis dengan tinta hitam. Ajian ini bukan milik manusia, hanya dipinjamkan dan akan selalu kembali. Warga mulai sadar, ini bukan ilmu biasa, ini kutukan. Pria yang menjadi inang baru mulai kehilangan kendali. Ia tidak berniat mencelakai siapapun, tapi setiap marah, setiap emosi, seseorang akan jatuh. Ia mencoba mengurung diri, menjauh dari orang lain, tapi suara itu kembali datang. Gunakan. Semakin ia menahan, semakin kuat dorongan itu, sampai akhirnya ia tidak tahan lagi. Di malam yang sunyi, ia berdiri sendiri, menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, melihat bukan dirinya sendiri, tapi
Sosok hitam di belakangnya tersenyum. Tersenyum dan perlahan tangannya terangkat sendiri. Aka, suara sesuatu jatuh. Terdengar dari luar. Tersenyum. Bukan karena ingin, tapi karena sudah tidak bisa berhenti. Dalam satu malam, bukan satu, bukan dua, tapi belasan orang jatuh bersamaan tanpa luka, tanpa sentuhan, seperti ada sesuatu yang sedang berburu, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Ajian Ngampar tidak mati bersama pemiliknya. Ia berpindah, menempel, mencari inang baru. Kini, kekuatan itu mulai lepas kendali. Malam itu, angin berhenti. Desa terasa terlalu sunyi sampai tiba-tiba satu persatu orang di tempat berbeda, rumah, jalan, bahkan di dalam kamar. Tubuh mereka kaku, mata terbuka, napas hampir tak terdengar. Tidak ada pelaku, tidak ada tanda, hanya satu kesamaan. Semua terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Warga mulai panik. Ini bukan lagi satu orang, ini wabah. Beberapa orang mencoba mencatat di mana saja korban jatuh, dan saat titik-titik itu disatukan, mereka membentuk pola lingkaran. Persis seperti lingkaran ritual, tempat Raka dulu menerima ajian. Seluruh desa sedang dijadikan media ritual besar. Ini bukan lagi diwariskan, ini sedang disebarkan. Dimas, anak kecil itu, kembali berbicara. Kali ini dengan suara berbeda, lebih berat, lebih dingin. Dia tidak sendiri sekarang. Mereka banyak. Ibunya ketakutan. Dimas menunjuk keluar. Mereka lagi cari tubuh. Sejak saat itu, Dimas mulai menggambar lagi. Tapi kali ini bukan satu sosok, melainkan banyak, semuanya tanpa wajah, dengan tangan terangkat. Beberapa warga nekat mencari asal mula. Mereka menemukan tempat lama, lebih tua dari rumah dukun itu. Sebuah lokasi di tengah hutan, tanahnya hitam. Udara terasa berat, dan di sana mereka menemukan simbol yang sama. Lingkaran, tapi lebih besar, lebih dalam. Ajian Ngampar bukan diciptakan manusia, melainkan ditemukan atau dibangunkan. Yang paling mengerikan, orang-orang mulai berubah. Beberapa warga tanpa sadar mengangkat tangan mereka sendiri, dan di saat yang sama orang lain jatuh. Satu desa mulai saling membunuh tanpa niat, tanpa sadar, tanpa bisa dihentikan. Ini bukan lagi kutukan satu orang. Ini sudah menguasai mereka semua. Malam itu, listrik padam, tidak ada cahaya, tidak ada suara, kecuali berakak jatuh satu persatu, sampai akhirnya sunyi total. Pahi Arinja, desa itu hampir kosong. Banyak yang selamat, tapi tidak berani keluar karena mereka tahu pelakunya bisa jadi diri mereka sendiri. Ajian Ngampar kini bukan lagi ilmu, tapi wabah. Dan yang paling menakutkan, bukan saat kamu jadi korban, tapi
Saat kamu hati belaku tanpa sadar. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah mengorbankan seluruh desa.